Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta PPG Daljab 2020 yang saya banggakan, pada hari ini kita akan mengadakan simulasi menjawab ujian komprehensif atau UK PPG Daljab 2020. Dalam kesempatan ini angkatan 2 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan sebuah simulasi untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh dua penguji dosen yang akan bertanya, yang akan menguji kita dalam ujian komprehensif. Tentu saja yang pertama kita diinstruksikan untuk mengajar, bagaimana kita mengajar di Zoom meeting, dan di akhir pembelajaran setelah kita mengadakan semacam peer teaching begitu, yang dilihat di Zoom meeting secara eksklusif oleh dua penilai, dua penguji dosen, kita akan ditanya-tanya. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan apa sajakah yang akan dilontarkan oleh dua penguji tersebut? Mari kita ikuti. Setelah mengajar atau setelah melaksanakan peer teaching, pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut. Mari kita ikuti. Oke, pertanyaan pertama. Biasanya ini mengikuti perangkat pembelajaran kita, sekaligus praktek pembelajaran yang kita lakukan di Zoom secara daring. Teori belajar apa yang digunakan dalam pembelajaran Anda? Yang saya gunakan adalah teori belajar behavioristik. Tentu ini disesuaikan dengan materi ajar dan bagaimana mengajar di kelas. Dalam konteks ini saya mengajar memakai teori behavioristik karena di dalamnya mengandung stimulus dan respon. Pertama, saya memberikan stimulus terlebih dahulu melalui drill dengan mengucapkan mufradat secara berulang dan mencontohkan pelafalan kalimat dalam teks dialog. Kebetulan saya mengajar tema al-mabani al-'amah. Di situ saya mula-mula mengadakan drill, mengucapkan mufradat secara berulang dan mencontohkan teks dialog dengan lafal yang benar. Yang kedua, sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Kedua, siswa meniru dan mempraktikannya sesuai apa yang telah dicontohkan serta mampu mengeksplorasinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya memilih teori behavioristik ini karena indikasinya ada stimulus dan respon. Stimulusnya adalah saya mengedrill produk dan mengedrill juga bagaimana cara melafalkan kalimat yang benar dalam dialog. Dan yang kedua, ada respon dari siswa-siswa meniru dan mempraktikannya sesuai dengan kaidah yang benar yang telah dicontohkan. Kita lanjut ke pertanyaan dosen atau penguji yang dilontarkan. Biasanya bertanya tentang unsur. Di mana unsur HOTS, high order thinking, dalam kegiatan pembelajaran? Saya menjawabnya, unsur HOTS terlihat dalam kegiatan evaluasi. Dalam konteks ini adalah bentuk soal. Saya membuat soal HOTS kategori C4, analisis pada soal esai nomor 4 di dalam latihan. Berikut contohnya. Misalnya, bentuklah satu paragraf tulisan pendek atau insya dalam bentuk review tentang materi ajar yang sudah dipelajari sesuai dengan kondisi faktual di sekitar Anda. Karena saya temanya adalah al-mabani al-'amah, maka disesuai dengan kondisi fasilitas umum yang ada di sekolah. Di sini memakai C4 karena di sini memakai kata kerja operasional bentuk dalam satu
satu paragraf tulisan pendek. Saya kira ini masuk kategori high order thinking karena termasuk pada level C4. Selain terdapat dalam soal unsur hot, juga terdapat dalam RPP, terutama dalam IPK dan tujuan pembelajaran. Jadi saya mencantumkan dalam IPK ada kalimat hotnya, ada unsur hotnya maksud saya. Dalam IPK instruksi indikator pencapaian kompetensi, dan di dalam tujuan pembelajaran ini dilihat di RPP. Pertanyaan ketiga biasanya dilontarkan oleh penguji dalam ujian komprehensif. Di mana unsur TPACK dalam kegiatan pembelajaran? Unsur TPACK dalam pembelajaran. Saya menjawabnya sebagai berikut. TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, adalah sebuah framework atau perangkat kerja dalam penyelesaian pembelajaran baru dengan menggabungkan tiga aspek utama: teknologi, pedagogi, dan konten. Dalam pembelajaran saya, unsur TPACK terlihat dalam penggunaan teknologi seperti pembelajaran daring via Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Medianya memakai PowerPoint atau video, sedangkan materi ajar atau kontennya diambil atau bisa dilihat di link YouTube dan sejenisnya yang berbasis digital. Pertanyaan selanjutnya, keempat, di mana unsur spasi dalam kegiatan pembelajaran? Ini tentu akan dilontarkan oleh penguji, terutama unsur spasi karena kita pembelajaran abad 21 melalui daring, menggunakan atau mengoptimalkan teknologi, pasti ditanya. Keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C, communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, serta creativity and innovation, merupakan kemampuan yang dikehendaki oleh kurikulum 2013. Nah, dalam komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam pembelajaran saya, dalam konteks ini, saya melakukan komunikasi dengan peserta didik, menyampaikan materi ajar dan lainnya melalui dua, lisan dan tulisan. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagi peran dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, saya menetapkan standar dan tujuan untuk saya sendiri sebagai pengajar dan orang lain, yaitu sebagai peserta didik. Jadi ada kolaborasi antara pengajar dan peserta didik dalam mengantarkan materi ajar agar tujuan bisa tercapai. Selanjutnya, critical thinking. Terlihat ketika saya merancang soal berbentuk HOTS kategori C4 yang membutuhkan penalaran dan analisis dari peserta didik dalam penyelesaian soal. Yang keempat, creative adalah dalam konteks pembelajaran saya lakukan terlihat dalam ketika anak menjawab soal esai kategori C4, yaitu membentuk satu karangan bebas, insya minimal satu paragraf berdasarkan hasil analisis di lingkungannya. Pertanyaan kelima, di mana unsur berpikir kritis atau critical thinking dalam kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan? Saya jawab dengan kemampuan untuk berpikir kritis adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah, mengkoneksikan informasi dengan masalah lain sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa unsur-unsur berpikir kritis ada di soal. Kemudian yang kedua, terdapat dalam kegiatan mengklasifikasi pola kalimat tanya dalam bentuk mudzakkar atau muannats yang ada dalam teks wacana dan luar. Dan yang ketiga, unsur berpikir kritis atau critical thinking terdapat dalam kegiatan memproduksi hiwar pendek antar teman secara berpasangan. Jadi boleh menggunakan hiwar yang baru untuk mendialogkan satu tema dalam bahasa Arab.
Pertanyaan selanjutnya, metode pembelajaran apa yang dipraktikkan? Saya praktekkan melalui presentasi, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi, dan demonstrasi. Ini sudah jelas dilakukan diskusi, demonstrasi diucapkan oleh mereka, bagaimana saya nanti bisa mengukur dan lain sebagainya. Ukur kompetensi mereka melalui pengucapan, tambah dan lain-lain. Model pembelajaran apa yang dipraktikkan? Saya menggunakan model pembelajaran abad 21, artinya pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21, yaitu pengoptimalan teknologi informasi ditambah dengan pembelajaran yang mengandung 4C tadi, yaitu creativity and innovation, collaboration, communication, critical thinking, dan problem solving. Modelnya model pembelajaran abad 21. Pertanyaan terakhir soal evaluasi, teman-teman sekalian. Soal evaluasi ini biasanya ditanyakan seperti ini. Evaluasi apa yang Anda lakukan? Tentu saja kalau evaluasi pengetahuan, kita tadi sudah memberikan soal-soal yang berbentuk kalam, qiraah, dan kitabah, tapi biasanya dosen bertanya lagi, penguji bertanya, bagaimana Anda mengisi sikap, sedangkan ini pembelajaran daring. Nah, untuk menjawabnya, penilaian secara sikap itu bisa kita lihat, kita lakukan, walaupun dalam pembelajaran daring kita lakukan, yaitu pada pengumpulan tugas-tugas atau latihan-latih, maka mereka mengumpulkan tepat waktu atau tidak. Jadi penilaian sikap dalam daring bisa kita lakukan ketika kita menilai atau melihat tugas mereka apakah dikumpulkan tepat waktu atau tidak, atau juga melihat sikap mereka apakah mereka bekerja sama ketika melaksanakan tugas sehingga tugas yang dihasilkan bagus, rapi, dan baik. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan terakhir yang dilontarkan oleh para penguji di ujian komprehensif. Semoga tayangan ini membantu teman-teman sekalian yang akan melakukan uji komprehensif pada PPG Daljam 2020. Teman-teman sekalian, saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah menonton atau kita sudah saling berbagi informasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Teman-teman sekalian, peserta PPG Daljam 2020, semoga uji komprehensifnya lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan, dan akhirnya Anda, teman-teman sekalian, bisa disebut sebagai guru yang bersertifikat, atau teman-teman sudah mendapatkan profesi guru sebagai guru profesional. Semoga saja itu bisa terwujud ketika kita melakukan uji komprehensif. Terima kasih, sampai jumpa, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.